Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat channel Kiki Bonsai dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channel Kiki Bonsai, channelnya seorang pemula yang sedang belajar berbonsai, membuat bonsai ataupun belajar memprogram bahan-bahan bonsai sederhana ya. Di depan kita kali ini ada sebuah kimeng atau Ficus microcarpa berukuran ya, ini masih tergolong masuk small ya, karena ini ketinggiannya masih tinggi. Oke, sharing kita kali ini hanya sekedar berbagi dokumentasi, karena ini sudah banyak percabangan yang harus segera kita press, ataupun karena tingkat proporsionalnya udah kita perkirakan sudah cukup ya, makanya beberapa harus segera kita press untuk mencari proporsionalnya cabang-cabang yang lain biar lebih cepat menyusul ya. Seperti ini misalnya, dia masih belum proporsional, dengan kita menghentikan yang dominan. Seperti juga pada program akar, intinya semua teknisnya sama ya. Dimana yang sudah proporsional atau melebihi target harus segera kita pangkas untuk menghentikan dan untuk mengejar kekurangan yang masih tertinggal seperti ini, dia agar lebih cepat mencapai ya. Kita lihat ini bentuknya seperti 3 cabang, namun kita bisa modifikasinya, bisa kita buat jadi informal juga bisa. Tergantung nantilah kita ikuti keluasannya nanti pohon ini seperti apa. Kita mau bikin 3 mahkota bisa, atau 1 mahkota juga bisa, tergantung nanti perjalanan pohon ini selanjutnya ya. Yang penting kita sekarang akan memangkasnya agar dia lebih juga untuk kesehatannya pohon ini sendiri ya, karena ini program kita di pot dari awal. Ini dulu dari cangkok angin ya. Ini sudah umurnya sudah cukup lumayan, di atas pot ini sudah ada sekitar hampir 2 tahun. Dari dulu sebesar ini sebenarnya dari ujung pohon itu, dari pohon itu yang kita cangkok akar kemudian kita tancapkan, kurang lebih hampir 2 tahun kira-kira. Karena pertumbuhannya di atas pot, makanya pertumbuhannya lambat ya, tidak seperti bahan-bahan kita yang di grondeng di lahan langsung di sawah atau di kebun. Pertumbuhannya sangat berbeda. Oke teman-teman, kita simak aja, kita akan mulai memangkasnya. Kita memperkirakan yang udah sekiranya cabang-cabang yang udah proporsional ya, karena masih perjalanan pohon ini masih cukup lama. Nah ini karena ini jatuhnya sudah anak cabang dan dia sudah lumayan proporsional seperti ini. Contohnya dengan batang ini kira-kira udah ada sepertiga ya. Ya sebenarnya nggak ada ukuran berapa sepertiga atau seperberapa, yang penting kita udah merasa luas dan nanti masih bisa berkembang lagi. Kemungkinan dia masih bisa untuk mengejarnya, walaupun mungkin kemungkinan masih kurang besar sedikit, tidak masalah. Yang penting masih kurangnya sedikit ya, jangan terlalu banyak kurangnya, kita berani mengepresnya. Dan ini juga udah over ya, seperti ini. Kita harus segera menghentikannya karena ini sudah menunjukkan indikasi dia akan membesar. Kita harus menentukan ujung mahkotanya. Kalau untuk sementara kita belum bisa memastikan nanti untuk bikin berapa mahkota, nggak apa-apa, kita cadangkan dahulu, kita beri cadangan rencana dahulu.
Oke ya. Jadi yang penting kita sudah melaksanakan yang proporsional sudah kita potong. Untuk kedepannya yang masih seperti ini kita masih butuh pengelasan, harus kita pertahankan dahulu. Oke, di sini juga masih ada sedikit kekakuan ya. Di sini ini akar sulur ini yang mengakibatkan ada pembengkakan di sini karena dia alur nutrisinya terlalu kencang karena ada akar sulur ini, sehingga dia membuat di pangkalnya ini pertemuan antara akar dan cabang ini sangat resiko untuk membengkak. Makanya kita harus selalu kontrol ya, jangan sampai pembengkakannya terlalu over. Kalau kita mempertahankan ini untuk sebagai istilahnya variasi akar sulur, kita harus selalu memperhatikan di bawahnya ini selalu kita pangkas agar tidak pertumbuhannya tidak terlalu over nantinya. Namun di sini saya akan memutuskan ini untuk memangkas ini karena dia udah terlalu over, dan karena di sini juga terdapat kekakuan, ini terlalu panjang. Maka saya putuskan di sini akan saya memotongnya di sini agar nanti lebih terlihat naturalnya ya. Perpecahannya juga lebih enak kalau tidak terlalu panjang seperti ini, kan terlihat kaku ya. Kita akan memotongnya. Ini akan saya potong di sini dengan harapan nanti insya Allah biasanya akan tumbuh tunas-tunas baru ya, yang nantinya bisa kita jadikan sebagai perpecahan anak cabang ini. Berusaha mengikuti arah pohon ini, keluasan pohon ini seperti apa. Jadi kita di sini konsepnya ini pohon tidak kita paksakan seperti keinginan kita ya. Kita hanya sekedar mengikuti pohon ini. Pohon ini berasal dari satu batang ya, tidak kita gabung ataupun apa. Kita berusaha menumbuhkan naturalnya. Oke teman-teman, di sini kita masih terus mencari kesesuaian untuk pohon ini ke depannya yang lebih luas atau gimana. Namun untuk ukuran pembesaran di atas pot ini kita pastikan tidak bisa maksimal pembesarannya, makanya kita harus segera mencari kesesuaiannya ya. Dengan tingkat pohon sebesar ini, dengan ketinggian seperti ini, saya rasa ini masih sangat tidak luas ya. Kita harus mencari pembugelannya lagi, kita harus mencari pemotongan lagi. Namun untuk karakter penuaannya untuk di atas pot itu bisa terjadi dengan lebih cepat kalau kita programnya di atas pot. Lain halnya dengan di atas di lahan grounding langsung atau di kebun. Untuk tingkat karakter penuaannya itu sangat lambat ya, karena dia terlalu subur. Oke, di sini kita akan mencari kesesuaiannya lagi. Kemungkinan kita harus memutuskan ini kita harus pangkas ya. Ini harus kita pangkas. Oke teman-teman, kita pangkas saja.
Gak apa-apa, kita harus memberikan kepastian atau keputusan sesuai selera kita ya. Seandainya tidak sesuai dengan selera teman-teman, mohon maaf, ini hanya sekedar bahan belajar kami. Oke ya, jadi saya rasa di sini akan timbul lebih efek punggelnya atau pendeknya lebih terasa ya. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kita masih bisa melakukan penyesuaian, bisa kita bugelkan lagi, kita lihat lagi perkembangan kemudian hari. Oke ya, karena posisi hujan kita harus bergeser agar lebih dapat naungan. Terus melakukan pengamatan, kita harus selalu mencari kesesuaiannya ya, agar lebih terlihat proporsionalnya dan tingkat pengapainannya itu biar kita lebih dapat. Oke, di sini kita akan kembali memutuskan untuk memotong ini, dan ini juga masih kurang pendek. Ini kita potong agar nanti pengepenannya kita lebih bisa mendapatkan pengepenannya. Dan ini juga karena ini batangnya batang tua, udah berkarakter, ini pasti keras, kita pakai gergaji. Ya teman-teman, jadi untuk hasil sementara kita dapatkan masih hanya seperti ini. Mudah-mudahan kita nanti titik tumbuh selanjutnya bisa sesuai dengan karakter gerak dasarnya ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, para pemula yang seperti kami yang sedang belajar. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan selalu semangat dalam berkarya untuk terus menghasilkan karya-karya bonsai yang penuh atau karya-karya bonsai yang kedepannya lebih baik lagi, dalam arti proses belajar kami atau belajar kita semua para pemula terus kedepannya menjadikan bonsai bisa lebih baik lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.